Qardul hasanah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang terimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Dasar hukum Qardul al-Hasan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 menjelaskan bahwa orang yang memberi pinjaman Al-Qardah itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Yang kedua yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seseorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan 1 kali." Yang ketiga yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 25/DSN MUI per 3 tahun 2002 tentang Qardah. Yang pertama yaitu ketentuan umum Al-Qardah, yang kedua sanksi, yang ketiga sumber dana Qardah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat Qardul Hasan. Rukun Qardul Hasan ini ada 4, yaitu yang pertama muqtarid atau pihak yang meminjam, yang kedua mukrid atau pihak yang memberikan pinjaman, yang ketiga ada muqtarod atau ma'qud alaih, yaitu objek akad atau barang yang dihutang atau dana yang diberikan, dan yang keempat ada sikat atau ijab kabul. Nah, berikutnya untuk syarat Qardul Hasan ini bagi orang yang meminjamkan, dia berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut. Maksudnya adalah dana atau barang yang dipinjamkan itu memang sesuai dengan kehendak yang dia inginkan dan yang dia ikhlaskan untuk dijadikan barang dalam Qardul Hasan. Kemudian manfaat dari barang yang dipinjamkan tadi menjadi milik peminjam, sedangkan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. Jadi manfaat yang didapat dari barang atau dana yang digunakan sebagai barang pada Qardul Hasan itu manfaatnya untuk yang meminjam, namun barang yang dipinjamkan atau dana yang dipinjamkan itu menjadi milik yang meminjamkan. Kemudian syarat untuk orang yang meminjam itu dia yang pertama berhak mendapat kebaikan, yang kedua dia dapat dipercaya untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi maksudnya orang yang meminjam ini dia harus amanah lah ibaratnya, mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam. Jadi barang yang dijadikan dipinjamkan dengan Qardul Hasan itu harus mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam. Berikutnya, barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Jadi barang yang dipinjamkan tadi bisa dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah sepakati sebelumnya, sebelum dilakukan ijab kabul oleh orang yang meminjamkan, yaitu mukridnya dan juga pihak yang meminjam, yaitu muqtaridnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad hiwalah. Untuk pengertian akad hiwalah menurut bahasa yaitu pengalihan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk istilah lainnya, akad hiwalah itu adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggung hutangnya. Baiklah, untuk selanjutnya itu dasar hukum akad hiwalah. Yang pertama untuk dasar hukum akad hiwalah yaitu Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua itu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Hurairah, Al-Bukhari, dan Muslim bahwa memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Yang ketiga itu ijma. Para ulama sepakat memperbolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan hutang, oleh sebab itu harus ada hutang atau kewajiban finansial.
Rukun dan syarat akad hiwalah. Akad hiwalah itu terdapat 5 rukun, yaitu yang pertama ada muhil. Muhil adalah orang yang memindahkan utang. Yang kedua ada muhal. Muhal adalah orang yang meminjam uang kepada muhil. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah. Nah, yang selanjutnya itu ada muhal bih, yaitu piutang, serta ijab dan qabul. Syarat akad hiwalah. Dalam akad hiwalah, seorang muhil diisyaratkan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi, berakal dan balik, lalu adanya kerelaan muhil. Sedangkan muhal disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, berakal dan balik, lalu adanya kerelaan muhal dan bersedia menerima akad hiwalah. Seorang muhal alaih disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad atau transaksi, berakal dan balik, lalu adanya kerelaan muhal alaih dan bersedia menerima akad hiwalah. Selanjutnya muhalbi. Muhalbi disyaratkan berupa utang, dan utang itu merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal. Nah, selanjutnya ada berbentuk utang lazim. Artinya bahwa utang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan. Jenis-jenis akad hiwalah. Jenis akad hiwalah terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hiwalah mutlaqoh, yang mana hiwalah mutlaqoh terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Selanjutnya ada hiwalah hak. Hiwalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang ke piutang lain yang berbentuk uang bukan barang. Dalam hal ini bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang, dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutangnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Syaputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai akad ran. Ran itu artinya gadai atau sebagai barang anggunan atau barang jaminan. Nah, akad ran itu berarti adalah sebuah kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga dan bernilai sebagai jaminannya. Hukum yang dipakai pada akad ran ini yang pertama terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan atau blok itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya atau tidak mempercayai. Nah, para ulama fikih sepakat bahwa aran itu boleh dilakukan dalam perjanjian dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang, dikuasai oleh hukum oleh si piutang tersebut. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang atau barang yang di jaminan itu bisa menjamin barang jaminan tersebut. Misalnya, apabila barang yang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah. Yang kedua, dasar hukum yang dipakai dalam akad ran ini yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, yang dikatakan, yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggunakan baju besinya. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merankan baju besinya itu adalah kasus arran pertama dalam Islam,
dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad arran itu diperbolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Baiklah, yang ketiga itu dasar hukum yang dipakai dalam akad ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, menurut berdasarkan fatwa Dewan Syar'i Nasional nomor 25 DSN atau MUI nomor 3 2002 tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan barang jaminan pinjaman menggadai barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk ran itu diperbolehkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rukun dan syarat akad ran. Rukun ran ini terdiri dari 4, yaitu rahin, mudhin, marhun, dan marhun bih. Rahin ini adalah orang yang memberikan gadainya. Sedangkan murtahin adalah orang yang menerima gadai tersebut. Marhun atau bisa disebut dengan ran adalah harta yang digunakan untuk menjamin utang atau barang gadai tersebut. Selanjutnya itu marhun bih adalah utangnya. Untuk syarat sahnya akad ran ini yaitu yang pertama syarat akid, yaitu syaratnya harus dipenuhi oleh akid atau dalam gadaian, yaitu rahin atau murtad adalah ahliyah atau kecakapan. Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz. Yang kedua syaratnya itu syarat sigat. Menurut Hanafiyah, sigat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai ini merupakan akad jual beli. Nah, apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akadnya akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad maliyah. Yang ketiga syarat marhun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan, sah pula digadaikan. Contoh barang ciri-ciri barang tersebut, barang yang bisa digadaikan bisa juga dijual. Artinya, yaitu yang kedua, barang yang digadaikan harus berupa mal atau harta. Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta. Ada juga barangnya itu barang yang digadaikan harus hal mutakawin, yaitu barang diambil manfaatnya menurut syarat sehingga memungkinkan untuk melunasi hutangnya. Atau barang jenis selanjutnya itu barang yang digadaikan harus diketahui jelasnya seperti halnya dalam jual beli. Maka syarat barang dalam pegadaian itu sama dengan syarat akad jual beli. Selanjutnya syarat yang keempat itu syarat marhun bih, yaitu syarat utangnya itu adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan rahin. Menurut Hanafiyah, marhun bin harus memenuhi syarat sebagai berikut. Marhun bin itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu hutang yang utangnya. Jadi syaratnya itu harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu ran, karena tidak memberikan jaminan tanpa ada barang yang jaminannya. Nah, syarat-syarat marhun bin itu ada juga pelunasan utangnya memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka ran hukumnya tidak sah. Hak marhun bih harus jelas atau maklum, tidak boleh tidak jelas. Maka kalau seandainya tidak jelas, maka akad tersebut bisa dikatakan batal. Sekian mungkin dari saya. Akad selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang akad jualah. Yang pertama, pengertian akad jualah. Menurut bahasa, yaitu sesuatu yang diberikan pada seseorang atas apa yang telah ia kerjakan. Sedangkan pengertian menurut etimologi, yaitu upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar hukum akad jualah. Yang pertama itu menurut Al-Quran, pada surat Yusuf ayat ke-72, yaitu konsep dasarnya tetap sah jika komisi atau imbalan tersebut diberikan berupa barang dan bukannya uang. Yang kedua itu menurut Al-Hadis, tidak adanya pengingkaran mengindikasikan bahwa amalan itu merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Sedangkan yang ketiga menurut pendapat para ulama, menurut mazhab Hanafiyah, tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya, yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Syarat-syarat akad jualah. Yang pertama, orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, seperti orang yang sudah balik, berakal, dan cerdas. Dengan demikian, anak-anak orang gila tidak sah melakukan jualah. Yang kedua, upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai. Yang ketiga, pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara. Yang keempat, mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, jualah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan orang yang hilang, sedangkan mazhab Hanbali memperbolehkan pembatasan waktu. Yang kelima adalah syarat dari mazhab Hanbali, menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak. Rukun akad jualah. Apa saja yang termasuk dalam rukun akad jualah? Yang pertama, pihak yang membuat sayembara atau penugasan. Yang kedua, objek akad berupa pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, hadiah yang akan diberikan. Yang keempat, ada sikhat dari pihak yang menjanjikan. Berikut presentasi dari kelompok kami saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.